Kami dari kelompok 6 akan mengetahui sejarah tentang SDIT Ad-Dakwah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azhar Fatur Rahman. Nama saya Muhammad Abdul Sariana. Nama saya Ferdinand Maswan. Saya Ardi Pratama Bagus. Kami di sini akan mengetahui dan mencari info sejarah tentang SDIT Ad-Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak, pertanyaan wawancara tentang berdirinya sekolah ini dan sejarahnya. Satu, kapan sekolah ini pertama kali didirikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah ini itu nama induknya ya, nama besarnya katakanlah adalah Kampus Pendidikan Al-Quran Ad-Dakwah. Jadi itu adalah merupakan lembaga induk yang kemudian yang bisa disingkat dengan KPA Ad-Dakwah. Itu didirikan sejak tahun 1990 oleh saya, ya, Haji Nurdin Abdul Qohar, putra ke-8 dari almarhum Kiai Haji Dadun Abdul Qohar yang merupakan tokoh besar di Kabupaten Sukabumi. Nah, Kampus Pendidikan Al-Quran Ad-Dakwah ini memiliki beberapa unit pendidikan. Ada yang disebut dengan PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, untuk PAUD itu sendiri ada 3. Pertama, PAUD Ad-Dakwah di pusat di sini tempatnya. Itu untuk melayani masyarakat menengah ke atas lah ya. Karena mungkin jangkauan lokasinya juga cukup mudah. PAUD namanya PAUD Ad-Dakwah. Kemudian ada lagi PAUD Mawaddah. Nah ya. Itu ada di sebelah mana ya? Sebelah barat ya, tempat ini di sawah lah. Itu untuk melayani masyarakat menengah ke bawah. Nah, kita sudah juga punya lahan wakaf di sana dan kami dirikan PAUD yang kemudian diberi nama PAUD Mawaddah. PAUD yang ketiga PAUD Ar-Rahmah. Ya. Itu atau disebut dengan PAUDku Ar-Rahmah, PAUD Quran. Nah, tiga-tiganya ini ya tempatnya di sini ya. Kalau PAUD itu pagi diselenggarakannya, kalau PAUD Quran itu sore atau siang. Nah, unit ini melayani usia di bawah 5 tahun atau disebut dengan balita ya. Nah, anak-anak bawah 5 tahun. Itu namanya PAUD. Kemudian kita juga melayani apa yang disebut dengan Raudatul Atfal, semacam TK ya. Nah, kita menggunakan Raudatul Atfal. Kalau tadi PAUD di bawah Kementerian Pendidikan, kalau Raudatul Atfal di bawah Kementerian Agama. Nah, itu melayani anak-anak usia di atas 5 tahun sampai menjelang 7 tahun. Dan itu dilaksanakan di pagi hari. Dan itu formal. Jadi formal itu artinya bahwa dia full day lah. Artinya sekolahnya juga lama. Kalau PAUD kan hanya 1 jam gitu ya. Karena anak-anak. Nah, dari RA ini kemudian kita naik ke SDIT, Sekolah Islam Sekolah Dasar Islam Terpadu Ad-Dakwah. Ini sudah meluluskan 15 angkatan. Nah, kamu angkatan berapa? 12. Ke-12. Kamu angkatan ke berapa?
Oh nggak SD, ya di sini. Yang ini ya, Dimas ya. Dias. Iya, Dias. Dias ya, Dias. Jadi ya angkatan ke-12. Nah, untuk SDIT ini cukup unik ya, cukup menarik karena pertama adalah dia full day school. Apa yang disebut dengan full day school? Pertama dia waktunya cukup panjang. Ya. Kelas 1 pun panjang waktunya. Perbedaannya signifikan. Perbedaannya sangat mencolok. Nah, SDIT ini diselenggarakan full day dari jam 7 sampai jam 2. Termasuk kelas 1. Dulu kalian waktu SD jam berapa kelas 1-nya pulang? Sore Kelas 1 SD. Kamu lulusan mana? di SD Model. Oh, SD model sih pasti sore. Kamu? Kalau saya mah SD 3 Pak, SD 3 pulangnya waktu kelas 1 jam berapa? jam 10. Yang 10 kan? Kalau model sih memang full day juga sama ya. Areal model Cikembar ya. Kalau kamu? Di SD 8. SD 8. Pulang jam berapa? 10. Yasmin, sini. Oh, bukan peserta? Bukan. Oh, bukan. Nah, itu pasti kalau di sini kelas 1 pun sudah jam 2 pulang. Ya. Kan yang di model mungkin lebih panjang lagi waktu. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, uniknya SDIT ini memang anak-anak yang memang usia SD ini begitu padat. Bahkan kurikulumnya pun ada 2. Pertama yang disebut kurikulum reguler umum. Kedua kurikulum MQ, materi Quran. Bahkan di tahun kemarin itu baru masuk tahun kedua itu sudah ada ya diberikan penyempurna. Baik, untuk pertanyaan kedua, siapa pendiri atau tokoh utama dari sekolah ini? Oh ya, tokoh utama sudah barang tentu saya sendiri ya, Nurdin Abdul Qohar. Di samping sebagai pembina yayasan juga sebagai kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolah SDIT Adawah kemudian juga merancang seluruh kurikulum yang ada. Jadi itu semua ya artinya bahwa sumber ide pemikiran itu dari saya ya, kemudian kita komunikasikan kepada semua dewan guru dalam bentuk pembinaan dewan guru. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses awal pembangunan gedung sekolah? Prosesnya memang kita ada uang bangunan yang walaupun tidak banyak ya. Tapi karena kita mengelola manajemen keuangan dengan transparan ya, dan banyak bantuan dari pihak pemerintah, kita mendapatkan RKB berulang berkali-kali dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, baik di zaman Pak Bupati Pak Sukma ya, kemudian di zaman Pak Marwan, di zaman ya sampai saat ini alhamdulillah. Bahkan hari ini kita akan mendapatkan rehabilitasi GOR yang besar ya sana. Itu untuk GOR. Itu insya Allah untuk pembangunan dan juga sarana yang ada itu dari internal dan juga dari bantuan pemerintah. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam fase awal sekolah? Ya, tantangan yang sangat luar biasa adalah mungkin menganggap ke IT itu dianggapnya mahal. Tapi kami bisa meyakinkan kepada masyarakat ya bahwa kita tidak seperti itu. Ya, memang pendidikan itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau orang tidak berpendidikan. Ya enggak? Coba. Kalian melawan narkoba?
Hah? Lawan. Lawan narkoba Lawan. karena berpendidikan. Pendidikan. Tapi orang yang tidak berpendidikan, dia dipengaruhi oleh bandar narkoba misal, karena dia orang tua pusingnya bukan main. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyembuhkan korban narkoba? Habis itu. Ya. Oke, lagi. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa program pendidikan pertama yang ditawarkan oleh sekolah ini? Ya, diantaranya adalah lulusannya insya Allah dia penghafal Quran. Ya, penghafal Quran, kemudian sesuai dengan visinya unggul dalam keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan. Nah, kemudian yang kedua unggul dalam ibadah. Ketiga adalah akhlak mulia. Itu yang ditawarkan. 3 visi ini ya dituangkan dalam misi, yaitu memberikan bekal kepada peserta didik ya dengan ilmu pengetahuan yang luas. Berimbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Yang kedua adalah anak supaya dia beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Ketiga adalah dia berakhlak mulia, ya, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, ya. Kemudian selalu sayang terhadap saudara, solidaritas, ya, persaudaraan dengan sesama teman, saling menjaga, ukhuwah. Nah, itu dia. Ya. Pertanyaan keenam, apa yang membuat sekolah ini unik dan berbeda dari lembaga pendidikan lain di daerah atau bidangnya? Nah, itu dia. Pertama adalah munculnya para hafid Quran walaupun hanya 1 juz, 2 juz ya. Keduanya adalah anak-anak ini cepat pendewasaannya. Ya, keunggulan kemudian adalah dia betul-betul anak-anak ini menjaga akhlaknya, menjaga dalam ibadahnya, ya. Kemudian otaknya berkembang, gitu ya. Nah, di samping mungkin keunggulan dan keunikan yang lainnya tadi, integrasi kurikulum, kemudian masuknya eskul yang beraneka ragam pilihan, dan juga sekarang yang sangat digandrungi oleh anak-anak yaitu robotik ya. Kemudian juga pernah kita punya drum band ya. Nah, itu untuk sekedar meramaikan saja. Ya, dan di samping mungkin keunggulan-keunggulan yang lain ya dibandingkan mungkin dengan yang dengan lulusan SD yang lain dengan tidak mengecilkan peranan mereka. Misalnya kelas 1 sudah hafal 2 surah panjang, An-Naba dan An-Nazi'at. Sementara temannya yang usianya ya itu enggak misalnya. Nah, sehingga itu menjadi daya tawar yang tinggi dan itu keunikan. Yang akan dilanjutkan oleh Iban. Mangga. Apa prestasi atau momen bersejarah yang paling menonjol dalam perjalanan sekolah ini sejak didirikan? Ya, diantaranya adalah yang sangat menonjol anak-anak ini tadi ya, mereka konsisten dalam menghafal Al-Quran ya, konsisten dalam menghafal Al-Quran sehingga kita bisa menjadikan mereka para hafid yang walaupun hanya beberapa juz. Dan kemudian kebanggaan orang tua, mereka mendapatkan ijazah dari Baitul Quran ya untuk kaitan dengan penghafalan Quran. Di samping itu pula mendapatkan menjadikan lembaga ya, yang terbanyak siswa-siswinya di Kecamatan Cibadak ya, kalau dibandingkan dengan SD swasta yang lain. Di samping pula kita sangat bersyukur alumninya berprestasi. Para alumninya dari SD ini ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi ya, ada yang menjadi masuk di TNI ya, ada yang ke Jepang. Itu mereka mengatakan saya dasarnya dari SD itu ya dakwah.
Nah, itu diantaranya yang sangat ini. Dan kemarin kita mendapatkan prestasi silat, kemudian juga beberapa perlombaan PAI dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu mungkin dapat kita lihat dari para alumni ya, yang duduk di SMP, yang duduk di SMA, ya mereka cukup berkualitas lah ya. Siswa-siswi lulusan SDIT ini banyakan diterima tanpa tes, ya, tanpa tes. Mereka masuk jalur tahfidz. Itu diantaranya. Ada lagi? Udah segitu aja. Nah, sebagai tambahan mungkin setelah SDIT kan ada SMPIT, Incenda, ya, baru angkatan ketiga, dan itu lebih lagi. Hafalan Qurannya sudah sampai 5 sampai 7 juz. Dan sama, itu integrasi kurikulum, ya. Mereka pulang jam 2 sama. Tapi rasa seperti rasa pesantren. Ya, karena ada pendidikan kepesantrenan. Mereka pun adalah dilayani dengan yang sama. Nah, baru tahun ini juga kita membuka SMKIT, ya, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, ini juga pagi-pagi sudah ngapalin Quran. Bayangkan SMPIT itu pagi-pagi sudah pada ngapalin Quran ya di kelas. Kemudian juga SMKIT juga sama. Jadi nanti kalau kalian satu saat mau membuktikan, ya, minta izin dari sekolah untuk datang ke tempat ini. Ya. Nah, ini adalah usaha dan ikhtiar kami dalam rangka mencetak generasi-generasi yang soleh dan solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Sok. Bes, yuk. Ya, sekian dari kita dari kelompok berapa? Kelompok 6. Segini aja vlog kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.